Masjid hanya penuh ketika salat Idul Fitri, masjid hanya penuh ketika salat Idul Adha, masjid hanya penuh ketika, mohon maaf, ketika Jumatan seperti ini saja. Akan tapi kemudian pertanyaannya, kemana kaum muslimin laki-laki ketika salat zuhur, ketika salat asar, ketika salat maghrib, ketika salat isya, bahkan kemana mereka ketika salat subuh? Bahkan yang lebih miris lagi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sebuah masjid nun jauh di sana di negeri antah berantah yang konon katanya dia isinya ada seorang yang dia adzan sendiri, dia qomat sendiri, kemudian dia menjadi imam sendiri, dia menjadi makmum sendiri, diborong pahalanya oleh dia sendirian. Pertanyaannya, kemana kemudian para laki-laki kaum muslimin mereka salatnya? Kemana mereka ketika salat subuh tiba? Kemana mereka ketika salat 5 waktu tiba? Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhrin." Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak mendatanginya, artinya dia tidak salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, maka fala salata lahu illa min 'udhrin. Tidak ada salat baginya. Salatnya tidak direkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mendengar panggilan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sedang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka hingga hari kiamat kelak. Tidak lupa khatib berwasiat untuk khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sebaik-baik bekal ketika kita kelak menghadap Allah Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah bekal takwa kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti sudah menjadi siklus tahunan bahwasannya di negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, biasanya di akhir tahun atau menjelang akhir-akhir tahun banyak sekali terjadi musibah dan bencana. Data dari BPBN misalnya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ternyata sangat mencengangkan. Di Indonesia ternyata sangat-sangat sering terjadi bencana. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam setahun, data dari mereka, terjadi rata-rata sekitar 3.000 sampai 3.300 kali bencana dan musibah dalam setahun. Artinya apa? Kalau kita bagikan dalam setahun ada 350 hari, maka rata-rata per hari ada sekitar 10 kali bencana.
Ada sekitar 10 kali bencana yang terjadi di Indonesia. Ini adalah jumlah yang luar biasa, bukan jumlah yang sedikit. Kalaulah mungkin kita dulu pernah mendengar bencana dan musibah yang terjadi pada zaman para salafus saleh kita mungkin pernah mendengar hanya 10 tahun sekali, 20 tahun sekali. Kalau di Indonesia hari ini rata-rata tiap hari 10 kali terjadi bencana. Kenapa demikian? Kenapa di negeri kita yang konon mayoritas negeri dengan penduduk muslim terbesar ini justru malah sering sekali terjadi bencana alam? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ketika terjadi sebuah bencana yang bencana itu kemudian menelan korban yang massal, yang banyak, entah itu korban harta benda maupun jiwa, maka bisa disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama adalah karena penduduk tersebut, penduduk di wilayah tersebut, penduduk di negara tersebut, mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hal ini kemudian diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang sebuah negeri yang dulunya kanat aminatan mutmainnah, yang dulunya aman, damai, sejahtera. Ini seolah-olah menyindir negeri kita, negeri yang dulunya aman, damai, sejahtera. Kalau orang Jawa bilang toto, tentrem, raharjo. Yang ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rizkinya datang dari berbagai tempat. Kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa di Indonesia ini apa yang tidak ada di Indonesia. Kekayaan alamnya sangat luar biasa, emas, minyak bumi, tembaga, nikel, rempah-rempah. Bahkan sampai ada sebuah lagu, dia bilang bukan lautan hanya kolam susu. Tongkat, batu, dan kayu bisa menjadi tanaman, yang menggambarkan betapa luar biasanya negeri kita ini. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rizkinya datang dari berbagai tempat. Buah-buahan luar biasa di kita, buah apa saja ada. Bahkan kalau kita menghitung buah mangga misalnya, mangga juga bermacam-macam, durian bermacam-macam. Ada ratusan, mungkin ribuan jenis durian, jenis buah-buahan. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Akan tapi karena fakafarat bi an'amillah, karena penduduknya kemudian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Fakafarat bi an'amillah, karena penduduknya kemudian banyak yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita cross check jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan ini. Betapa di negeri kita, negeri Indonesia yang kita cintai ini, yang hari ini konon katanya penduduknya sekitar 80% beragama Islam. Maka coba kalau kita hitung dari sekitar hampir 300 juta, 80%-nya yang beragama Islam sekitar berapa ratus juta. Dari 80%-nya kemudian kalau kita sortir lagi misalnya, berapa banyak di antara yang kemudian di antara mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak di antara mereka misalnya yang laki-laki yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Kemudian disortir lagi, berapa banyak di antara yang sholat 5 waktu ini yang melaksanakannya kemudian di masjid setelah berjamaah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita sortir baru dari sisi sholat saja, maka tinggal tersisa sedikit, dan sedikit. Baru kita periksa dari hisab saya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata
sangat sedikit sekali yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Masjid hanya penuh ketika salat Idul Fitri, masjid hanya penuh ketika salat Idul Adha, masjid hanya penuh ketika, mohon maaf, ketika Jumatan seperti ini saja. Akan tapi kemudian pertanyaannya, kemana kaum muslimin laki-laki ketika salat zuhur, ketika salat asar, ketika salat maghrib, ketika salat isya, bahkan kemana mereka ketika salat subuh? Bahkan yang lebih miris lagi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sebuah masjid nun jauh di sana di negeri antah berantah yang konon katanya dia isinya adalah seorang yang dia adzan sendiri, dia qomat sendiri, kemudian dia menjadi imam sendiri, dia menjadi makmum sendiri, diborong pahalanya oleh dia sendirian. Pertanyaannya, kemana kemudian para laki-laki kaum muslimin mereka salatnya? Kemana mereka ketika salat subuh tiba? Kemana mereka ketika salat 5 waktu tiba? Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhrin." Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak mendatanginya, artinya dia tidak salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, maka fala salata lahu illa min 'udhrin. Tidak ada salat baginya. Salatnya tidak direkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak berjamaah di masjid. Sampai-sampai seorang sahabat yang buta yang tidak bisa melihat, seorang Abdullah ibnu Maktum pun ternyata beliau tidak mendapatkan rukhsah dan keringanan untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Jamaah yang dirahmati Allah taala, ini baru kita sortir dari sisi salatnya. Belum lagi kalau kita kemudian sortir dari sisi puasanya. Betapa banyak mereka yang mengaku beragama Islam akan tapi menjadi siluman ketika bulan Ramadan tiba. Di siang hari mereka hanya kelihatan kakinya saja, badannya nggak kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, kemudian nggak mau membayar zakat. Zakatnya hanya zakat fitrah saja, akan tapi zakat malnya tidak. Zakat emasnya tidak, zakat yang lain-lainnya tidak mereka tunaikan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang sudah mampu pergi untuk berhaji kemudian enggan melaksanakan ibadah haji. Maka inilah potret jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedikit sekali dari kaum muslimin, terutama di negeri kita, yang kemudian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka wajar kalau kemudian dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qalilam ma tashkurun, qalilam ma tashkurun, qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit sekali di antara kalian di antara mereka yang senantiasa bersyukur. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sangat familiar di telinga kita, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur maka pasti akan aku tambahkan nikmatku buat kalian. Akan tapi sebaliknya kalau kalian kufur maka ingatlah azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyebab pertama kenapa kemudian banyak terjadi bencana di negeri kita, karena penduduknya, karena banyak orang di negeri kita khususnya yang beragama Islam yang mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan yang kedua, kenapa banyak terjadi bencana di negeri kita? Karena sungguh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penduduknya banyak yang senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini, ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Sungguh apa saja musibah yang menimpamu dari keburukan itu adalah karena ulah kalian sendiri, karena dosa-dosa yang senantiasa kalian kerjakan. Mari kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita betapa korupsi, betapa yang namanya suap menyuap sudah terbiasa terjadi hari ini. Kalau dulu mungkin kita mendengar korupsi hanya dilakukan oleh orang-orang di pusat sana di Jakarta, kan tapi hari ini kita mendengar bahwasannya korupsi ternyata senantiasa juga dilakukan di
daerah-daerah. Bahkan ada sebuah daerah yang dia masuk rekor, dari mulai RT-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya sampai gubernurnya, kemudian ditangkap KPK, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perzinahan, riba, musik sudah merajalela, dan bahkan jamaah yang dirahmati Allah taala, kesyirikan hari ini dosa yang sangat berbahaya, dosa yang harus senantiasa kita hindari, dosa yang paling besar sudah terbiasa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mereka mengaku beragama Islam, yang padahal ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Ketika seseorang melakukan kesyirikan dan dia tidak bertobat dari kesyirikannya sampai matinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, akan sia-sialah semua amal-amalmu, puasamu, zakatmu, hajimu, salatmu, sedekahmu, semua amal-amalmu. Kalau kamu melakukan kesyirikan dan tidak bertobat dari kesyirikan sampai matinya, maka la yahbatanna 'amaluka, akan terhapus semuanya dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dirahmati Allah taala yang menyebabkan kemudian bencana demi bencana sering terjadi di negeri kita tercinta ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita tentang apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bidzambi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kaum-kaum terdahulu mereka senantiasa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bidzambi. Kenapa? Dikarenakan dosa-dosa yang senantiasa mereka kerjakan, dosa-dosa yang senantiasa mereka lakukan. Fakullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba faminhum man akhadathu sayhatu faminhum man khasafna bil ard faminhum man aghraqna fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Di antara mereka, kata Allah, ada yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka batu kerikil, ada yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka suara mengguntur yang sangat keras, ada yang Allah benamkan ke dalam bumi, ada di antara mereka yang kemudian Allah tenggelamkan. Kenapa kemudian hal ini Allah timpakan kepada mereka? Fakullan akhadna bidzambi. Semua itu dikarenakan dosa-dosa yang senantiasa mereka kerjakan. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Lalu ada sebuah pertanyaan jamaah yang dirahmati Allah taala, bagaimana caranya agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bencana demi bencana yang sering terjadi di negeri kita? Adalah Imam Ibnu Katsir kemudian ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kemudian beliau mengutip sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wa ila al mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku sangat-sangat ingin menimpakan azab kepada penduduk bumi ini karena dosa yang mereka lakukan. Kalau bahasa kita barangkali sangat gergetan terhadap tingkah laku penduduk bumi ini. Inilah ahimmu bi ahlil ardi azaban. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat tiga golongan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian elakkan azab itu dari mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian palingkan azab itu dari mereka.
Allah Subhanahu wa taala kemudian tunda azab itu bagi mereka. Siapa tiga golongan ini? Yang pertama, faiza nazartu ila ummari buyuti. Ketika aku melihat orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang pertama yang akan Allah selamatkan dari azab. Dari bencana di dunia. Faiza nazartu ila ummari buyuti. Ketika aku melihat orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidku, senantiasa beraktivitas di masjid, senantiasa suka datang ke masjid, senantiasa sholat berjamaah di masjid, senantiasa suka berkegiatan di masjid, bahkan dia jadi pengurus masjid. Inilah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari bencana demi bencana. Ini sudah terbukti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berita yang beredar di medsos hari ini misalnya, betapa banyak ketika terjadi musibah dan bencana di mana-mana, rumah banyak yang luluh lantah kanan kiri. Kan tapi ternyata masjid dan musola masih berdiri dengan utuhnya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari azabnya, dari bencananya adalah wa ilal mutahabbina fi, dan orang-orang yang senantiasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan saling mencintai karena ada satu urusan. Yang hal ini akan kita saksikan nanti pada pilkada misalnya, banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka mencintai saudaranya hanya karena satu kepentingan. Kan tapi ketika kepentingan itu tidak ada dari mereka, kemudian mereka pecah kongsi dan bahkan saling menjelek-jelekan di antara mereka. Wa ilal mutahabbina, orang yang akan Allah selamatkan dari azab adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang akan Allah selamatkan dari bencana, dari azabnya adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar pada waktu sahur, bertobat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa ma kana Allahu mustaghfiruhum wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun, kata Allah di surat Al-Anfal. Dan sungguh Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka, tidak akan menimpakan bencana kepada mereka ketika mereka senantiasa beristighfar, bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Semoga semua kita yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.